Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Zulamali Mumtazah dengan NIM 2212100055 dari PAI 4B kelompok 10, ingin menyampaikan materi yang berjudul jenis-jenis evaluasi yang bisa dikembangkan dalam kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Helena Nelis MPD. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Adapun dari segi istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwin Wan dan Gerald W. sebagai makna dikutip oleh Sudijono, yaitu evaluation refer to the acts or process to determining the value of something. Menurut definisi ini, maka istilah evaluasi itu menunjuk kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut Gronlund, dikutip dari Rusman, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, Hopkins dan Antes mengemukakan bahwa evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi peserta didik, guru, program pendidik, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan peserta didik dan ketepatan keputusan tentang gambaran peserta didik dan efektivitas program. Evaluasi kurikulum merupakan peranan yang sangat penting dalam mengambil keputusan, baik dalam kebijakan pendidikan umum dan tingkat pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil yang diperoleh dari evaluasi kurikulum dapat dipakai oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembangan kurikulum untuk menilai dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan kurikulum guna memilih dan menetapkan. Sedangkan menurut Tiller, evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Hasil belajar tersebut biasanya diukur dengan tes. Tujuan evaluasi menurut Tiller yaitu untuk menentukan perubahan yang terjadi, baik secara statistik maupun secara edukatif. Zainal Arifin mengungkapkan bahwa evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Sedangkan menurut Hasan mengartikan evaluasi kurikulum sebagai usaha yang sistematis yang mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Saya akan menjelaskan jenis-jenis evaluasi dalam perspektif kurikulum. Menurut Hamid Hasan, sebagaimana dikutip dari Zainal Arifin, evaluasi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada evaluasi reflektif, yang kedua ada evaluasi rencana, dan ketiga evaluasi proses, dan yang terakhir ada evaluasi hasil. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi reflektif? Evaluasi reflektif memiliki contoh, yaitu memusatkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai ide. Jenis evaluasi ini mengkaji tentang ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum itu sendiri. Ada beberapa kemungkinan pelaksanaan dari jenis evaluasi reflektif, yaitu pada waktu pertama kali ide dikemukakan. Selanjutnya ada pada waktu terjadinya proses deliberasi ketika suatu kurikulum sebagai rencana akan dikembangkan oleh suatu tim. Selanjutnya ada pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis, atau yang terakhir pada waktu kurikulum sebagai kegiatan yang sedang dikembangkan. Apa yang dimaksud dengan evaluasi rencana? Yaitu evaluasi rencana itu banyak digunakan orang ketika inovasi mulai diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum.
Dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu, komponen-komponen kurikulum telah banyak dikembangkan dalam dimensi kurikulum sebagai rencana. Hal ini menjadi fokus perhatian dalam evaluasi rencana. Yang ketiga, apa sih yang dimaksud dari evaluasi proses? Evaluasi proses yaitu sering juga disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah pada evaluasi proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi proses adalah suatu proses banyak menentukan keberhasilan kurikulum. Jenis evaluasi ini lebih banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, sarana dan prasarana, sistem supervisi, monitoring, lingkungan, orang tua, dan sebagainya. Yang terakhir itu apa sih yang dimaksud dari evaluasi hasil? Evaluasi hasil itu merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua dan menilai hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar sekalipun pengertiannya sama, tetapi memiliki cakupan yang berbeda. Karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga terhadap domain keterampilan dan sikap. Dan evaluasi kurikulum. Jenis evaluasi itu menunjukkan dimensi kurikulum yang dievaluasi. Cronholm dan Goodgall yang dikutip dari tesis Lovell Gilda Fernandez menunjukkan bahwa Cronholm dan Goodgall membagi evaluasi kurikulum itu menjadi 3 bagian. Pertama itu ada goal-based evaluation atau evaluasi tujuan. Yang kedua itu ada goal-free evaluation atau evaluasi sistem. Yang terakhir itu kriteria based evaluation atau evaluasi khusus. Apa sih yang dimaksud dari goal based evaluation itu atau evaluasi tujuan? Nah, goal based evaluation atau evaluasi tujuan yaitu tahap evaluasi tujuan berkaitan dengan penilaian terhadap pencapaian tujuan kurikulum. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dari goal free evaluation atau evaluasi sistem itu? Nah, goal free evaluation atau evaluasi sistem yaitu evaluasi yang menyangkut penilaian terhadap keseluruhan sistem kurikulum. Nah, yang terakhir itu apa yang dimaksud dari kriteria based evaluation atau evaluasi khusus? Kriteria based evaluation atau evaluasi khusus merujuk pada evaluasi yang lebih mendalam terhadap kurikulum. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan evaluasi meliputi dari merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, dan tindak lanjut. Sedangkan menurut Hasan, sebagaimana yang dikutip dari Lovell Gilda Fernandez, mengelompokkan evaluasi kurikulum berdasarkan 3 faktor, yaitu berdasarkan evaluasi berdasarkan evaluan, evaluasi berdasarkan posisi evaluator, dan evaluasi berdasarkan metodologi. Nah, evaluasi berdasarkan evaluan yaitu yang termasuk pada jenis evaluasi kurikulum yang dikelompokkan berdasarkan evaluan itu tersendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu evaluasi konteks. Nah, apa sih yang dimaksud dari evaluasi konteks itu? Evaluasi ini berkaitan dengan berbagai aspek yang melahirkan dokumen kurikulum, yaitu tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan berkaitan dengan kesesuaian kurikulum terhadap keadaan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, seni, politik, agama, teknologi, dan sebagainya. Selanjutnya itu evaluasi dokumen. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah berupa ketetapan peraturan pemerintah, peraturan menteri,
keputusan direktur, jenderal, dan sebagainya. Sedangkan evaluasi dokumen kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih lebih terfokus kepada apakah dokumen tersebut sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diamanatkan oleh pusat. Apakah kurikulum satuan pendidikan mempunyai kesinambungan dengan silabus yang dikembangkan oleh tenaga pendidik. Selanjutnya, evaluasi proses, di mana kegiatan utama pendidikan yang ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi antara dua komponen pendidikan, yaitu guru dan peserta didik dengan sumber belajar. Selain itu, fokus yang mulai dilirik pada evaluasi proses adalah suasana kelas, fasilitas belajar mengajar, jadwal, pekerjaan yang harus dilakukan guru dan peserta didik di luar kelas, suasana kerja di sekolah, dan juga dukungan masyarakat. Evaluasi hasil yang merupakan kegiatan proses pengembangan suatu kurikulum. Hasil belajar merupakan fokus dari evaluasi jenis ini. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan posisi evaluator. Jenis evaluasi ini dikelompokkan menjadi ada evaluasi internal dan juga evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing dengan berfokus kepada penyempurnaan dokumen kurikulum dan penyempurnaan proses implementasi kurikulum. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan metodologi. Dalam evaluasi jenis ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah evaluasi kuantitatif dan yang kedua adalah evaluasi kualitatif. Pada akhir tahun 60-an, pandangan filosofi fenomenologi melahirkan apa yang kemudian dikenal dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari evaluasi jenis ini adalah perolehan data secara mendalam atau down to earth dari responden yang terlibat dalam pengembangan kurikulum itu. Ada beberapa bidang kajian evaluasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada evaluasi sebagai kajian akademik. Bidang kajian akademik adalah bidang yang banyak digeluti oleh para akademis di perguruan tinggi. Selanjutnya, evaluasi sebagai profesi evaluasi kurikulum adalah bidang yang digeluti oleh para evaluator yang berpikir, bekerja, dan melaksanakan evaluasi di lapangan. Evaluasi sebagai kebijakan publik, bidang kebijakan publik terutama berkenaan dengan upaya hukum para akademisi, pemegang profesi, pengembalian keputusan untuk memperjuangkan kebijakan mengenai evaluasi kurikulum. Keberadaan ketentuan-ketentuan legal yang berkenaan dengan kewajiban menggunakan evaluasi untuk suatu pertanggungjawaban publik dari suatu upaya pengembangan kurikulum apabila produk yang dihasilkan oleh mereka yang bekerja untuk kurikulum sebagai kebijakan publik. Selanjutnya, evaluasi pengukuran dan tes. Meskipun evaluasi terkait erat dengan pengukuran dan tes, tetapi antara ketiganya terdapat ruang perbedaan yang menyebabkan satu tidak tumpang tindih dengan yang lainnya. Keterkaitan antara evaluasi, pengukuran, dan tes dapat digambarkan seperti yang di samping ini, yaitu gambaran ini menunjukkan bahwa tes berada pada posisi utama dalam pengukuran, sedangkan pengukuran merupakan satu bagian dari evaluasi. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pengukuran tidak memiliki posisi yang sentral dalam evaluasi. Selain pengukuran, evaluasi memiliki pendekatan kualitatif yang tidak mendasarkan menggunakan teori pengukuran dan tidak juga menggunakan tes. Lingkungan non-pengukuran yang memiliki wilayah tumpang tindih dengan lingkaran pengukuran menggambarkan posisi tersebut. Dari gambar di samping ini jelas bahwa ruang lingkup tes lebih sempit dibandingkan pengukuran dan ruang lingkup tes lebih sempit dibanding pengukuran dan ruang lingkup pengukuran lebih sempit dibandingkan evaluasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.